warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada pembelajaran kimia kelas 12. Hai, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja ya dan tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi sel volta. Untuk lebih jelasnya, yuk kita cek video berikut ini. Sel volta. Sel volta ini adalah bagian dari sel elektrokimia. Sel elektrokimia ada dua, yaitu sel volta dan elektrolisis. Pada video kali ini kita ngebahas tentang sel volta terlebih dahulu. Sel volta merupakan energi kimia yang dirubah menjadi energi listrik sehingga menghasilkan energi listrik, maka reaksinya adalah spontan. Jadi kalau reaksinya spontan artinya reaksinya menghasilkan energi listrik. Terus kemudian pada sel volta ada katoda dan ada anoda. Katoda itu terjadi reaksi reduksi dengan muatannya positif. Sedangkan anoda terjadi reaksi oksidasi dan muatannya adalah negatif. Untuk menentukan enol sel itu sama dengan enol reduksi dikurangin enol oksidasi. Dan enol sel ini harus bernilai positif agar reaksinya spontan dan menghasilkan energi listrik. Lalu untuk menentukan notasi sel, rumusnya anoda ion, ion katoda. Contoh misalkan anodanya Mg, berarti ionnya Mg2+, lalu di sini jembatan garam, ionnya Cu2+, katodanya Cu. Pada sel volta ini contohnya ada di batu baterai, sel aki, dan proses korosi. Nah, di dalam sel volta ini ada yang namanya deret volta. Dimulai dari litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, zinc, krom, besi, kadmium, nikel, kobalt, Sn, Pb, kemudian tembaga, Hg, Ag, Pt, dan Au. Nah, di deret volta ini makin ke kanan enolnya makin positif, makin besar. Makin ke kanan dia sebagai oksidator dan menjalani reaksi reduksi. Sedangkan makin ke kiri enolnya makin negatif atau makin kecil. Makin ke kiri dia sebagai reduktor dan reaksinya adalah oksidasi. Misalkan contohnya Mg ditambah Cu2+ menjadi Mg2+ ditambah Cu. Dalam hal ini reaksinya terjadi antara Mg dengan Cu, di mana Mg dengan Cu ini posisi Cu di sebelah kanan, sedangkan Mg-nya di sebelah kiri. Jadi magnesium mampu mereduksi Cu2+ menjadi Cu, di mana Cu2+ menjadi Cu menjalani reaksi reduksi, dan Mg sendiri dari Mg menjadi Mg2+ mengalami reaksi oksidasi. Jadi reaksinya pasti spontan, yaitu menghasilkan energi listrik. Contoh pada soal sel volta. Diketahui potensial reduksi Mg enolnya minus 2,37 volt. Potensial reduksi Sn enol selnya minus 0,14 volt. Yang ditanya adalah harga potensial kedua elektroda tersebut, katoda dan anoda, lalu notasi sel. Yang pertama kita tentukan harga potensial kedua elektroda tersebut. Di sini enol sel sama dengan enol reduksi dikurangin enol oksidasi. Dari kedua Mg dan Sn ini, mana yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi adalah yang enolnya paling besar. Yang enolnya paling besar adalah Sn, yaitu min 0,14 volt. Gitu ya.
Kan tadi di dialis foto dijelasin, makin ke kanan enol selnya makin besar. Nah, di sini yang enol paling besar yaitu adalah Sn, makanya dia lebih cenderung untuk menjalani reaksi reduksi daripada Mg. Enol reduksi berapa tadi? Minus 0,14 dikurangin enol oksidasinya otomatis Mg minus 2,37 sama dengan, nah ini min ketemu min kan jadinya plus, hasilnya berarti plus 2,23 volt. Enol selnya plus 2,23 volt, pasti reaksinya spontan. Kalau reaksinya spontan dia menghasilkan energi listrik. Lalu yang bertindak sebagai katoda dan anoda siapa? Yang bertindak sebagai katoda adalah yang menjalani reaksi reduksi. Yang menjalani reaksi reduksi tadi siapa? Sn. Ini saya tandai ya. Ini yang reduksi tadi. Lalu ini yang oksidasi. Terus yang bertindak sebagai anoda berarti yang menjalani reaksi oksidasi, yaitu adalah Mg. Kemudian penulisan notasi sel bagaimana? Seperti yang rumus sebelumnya. Anoda, ion, katoda. Anodanya sudah ada Mg, berarti ionnya ion Mg 2+. Ionnya Sn 2+, katodanya Sn. Seperti ini. Bagaimana? Sudah dilihat videonya? Sudah bisa? Oke, kalau gitu saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.